saat indah. Naikkan pujian ini. Ku berhadapan denganmu. Pandang dia saudaraku, Tuhan itu ada. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan. Naikkan pujian ini. Bawa aku dekat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dari gaya hadiratmu. Hadiratmu kekudusanmu memenuhi kami Bapa. Kekudusanmu Bapa penuhi kami. Ku rindu selalu, menikmati kasih anugerahmu. Katakan dari awal, saat ku berhadapan denganmu.
lagi. Dengan segenap hati katakan hadirat-Mu Tuhan. Jesus. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya. Lebih meriah lagi, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, keindahan diri-Mu di bumi ini, waktu kami hidup, biarlah terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kau. Karena suatu hari nanti Bapa, kami pasti bertemu muka dengan Kau. Mari Bapa di surga, belas kasihani kami. Kami butuh kebenaran-Mu. Kami butuh firman-Mu. Berbicaralah Bapa atas setiap kami. Terangi hati pikiran kami, sehingga kami mengerti bahwa hidup kami ini hanya untuk mengasihi-Mu. Karena Alkitab katakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kami mau ambil bagian dengan tulus dan benar. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Suatu anugerah Tuhan bisa kembali melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada kami melayani di tempat ini, dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang setia. Ya, puji Tuhan, besok kami akan berangkat ke Jogja. Malam ini kami akan pulang ke Jogja, ke Pontianak, dan besok kami akan berangkat sekali lagi. Terima kasih buat kebaikan hatinya, kemurahan hatinya. Saya ucapkan terima kasih, CC. Terima kasih ya. Wah, siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Lihat kiri kanannya, ayo mendengarkan firman Tuhan bilang. Ya, kita agak lama ya, enggak apa-apa ya. Kita minta Roh Kudus pimpin supaya Roh Kudus memberikan firman-Nya yang luar biasa pada pagi hari ini. Diusahakan jangan main HP ya saudaraku ya. Karena kalau saudara main HP, saudara enggak menghormati Tuhan. Dan kalau saudara enggak menghormati Tuhan, suatu hari saudara akan menyesal. Kenapa? Ternyata Tuhan itu hidup. Dia raja di atas segala raja. Alkitab katakan suatu hari orang akan gemetar. Kenapa gemetar?
Karena Yesus itu sebagai hakim yang adil. Oleh sebab itu belajar menghormati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah apa? Menghormati Tuhan. Katakan menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Katakan saya mau menghormati Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Sekali lagi, saya mau menghormati Tuhan. Apakah Tuhan itu gila hormat? No. Dia tidak gila hormat. Ya. Dia layak kita hormati, amin. Bagaimana dia telah menebus kita. Dia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Dia berikan habis darahnya, hidupnya, nyawanya, dagingnya habis tercabik-cabik. Karena dia ingin kita diselamatkan, amin. Tetapi Tuhan, ya, Tuhan itu layak untuk kita hormati. Bukan dia minta dihormati, bukan. Tapi dia layak untuk kita hormati. Layak kita hargai. Layak kita beri nilai tinggi, saudaraku, Tuhan itu. Maka semakin kita bergaul dengan Tuhan, saudaraku, kita akan melihat ternyata Tuhan itu semakin agung, saudaraku. Dia semakin mulia di dalam diri kita. Makanya Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Paulus ini mengalami Tuhan luar biasa, saudaraku. Dan kalau Paulus bisa mengalami Tuhan dengan luar biasa, saudara dan saya juga bisa mengalami Tuhan dengan luar biasa, amin. Oleh sebab itu, saudaraku, mari hormatilah Tuhan selagi masih ada kesempatan, amin. Oke, kita lanjut next. Nah, ini dia. Ya, salah satu cara untuk menghormati Tuhan adalah menghormati orang tua. Katakan menghormati orang tua. Ya, Keluaran 20 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya. Dikatakan apa? Tuhan mengendaki kita untuk apa? Menghormati orang tua. Tuhan mengendaki kita untuk menghormati orang tua kita. Supaya kita apa? Panjang umur. Apalagi ini sehat dan diberkati Tuhan. Tanah di sini adalah pekerjaan yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Orang tua di sini adalah orang tua kandung kita atau orang tua dari pasangan kita atau bapak ibu mertua kita. Anak atau menantu yang tidak menghormati orang tua atau mertuanya tidak ada yang umur panjang atau berhasil dalam hidupnya. Saudara setuju ini? Kenapa? Karena kalau diambil dari sini ayat nih, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi kalau ada anak yang enggak mau menghormati orang tuanya, mengerikan, saudaraku. Kenapa mengerikan? Dia akan menderita, saudara. Apalagi tidak menghormati mertuanya, karena mertua itu sudah bagian dari diri sendiri gitu loh, ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, mertua ada, mertua juga harus disayangi, amin. Dihormati. Jangan pilih-pilih kasih. Orang tuamu adalah orang tuaku adalah orang tuamu. Itu namanya menghormati. Ada di sini pilih-pilih kasih, lebih sayang kepada orang tuanya daripada mertuanya ada? Kalau ada bertobat, saudaraku. Supaya apa? Supaya saudara panjang umur. Mau panjang umur? Tapi sakit-sakitan. Halo? Mau panjang umur tapi sakit-sakitan? Enggak mau kan? Mau panjang umur tapi sehat. Atau sehat tapi pendek umur, mau? Makanya saudaraku, hormati papa mamamu, amin. Hormati papa mama mertuamu, amin. Selagi masih ada kesempatan. Selagi ada kesempatan. Kalau dia sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, mau nangis bombay, tidak ada gunanya. Katakan tidak ada gunanya. Apalagi bangun kuburan besar-besar, wah nggak ada gunanya, saudaraku. Tapi selagi dia hidup, saudara layani dia, saudara hormati dia, saudaraku. Sakit bawa ke rumah, sakit, amin. Bawa ke rumah sakit, itu namanya menghormati orang tua. Suatu hari anak saya Kesia bilang seperti ini sama maminya, papi mami, nanti kalau sudah tua saya akan berikan suster, katanya, untuk merawat papi mami. Kok jauh banget pemikirannya seperti ini.
Keren pemikiran seperti ini. Kenapa? Banyak anak-anak naruh orang tuanya kemana? Panti jompo. Padahal bukan orang miskin, orang kaya, tapi ditaruh panti jompo. Emangnya orang tua bahagia ditaruh panti jompo atau mertua di panti jompo? Tidak bahagia, saudaraku. Selagi dia masih bisa kita rawat, katakan amin. Karena itu berkat kekal abadi kita, saudaraku. Jika saudara menghormati orang tua, menghormati mertuamu, itu berkat kekal abadi, amin. Bukan menyusahkan, bukan. Coba saudaraku, kalau toko sepi, kenapa bisa toko sepi? Tidak ada pembeli, betul? Tapi kalau toko ramai, pasti sibuk, betul enggak? Sibuk, betul enggak? Sama dengan kita kalau disibukkan oleh orang tua kita, oleh mertua kita. Kita disibukkan. Wah, dikit-dikit gini-gini orang tua. Namanya orang tua kan, maunya gini-gini. Wah, terganggu kita. Tadinya tidur, terganggu. Justru itu berkat kekal abadi kita. Katakan amin. Makanya, selagi papa mamamu, mertuamu masih hidup, hormati dia, amin. Sayangi dia, amin. Kenapa? Ini berkat kekal kita di kemudian hari, amin. Berkat kehidupan kita, saudaraku. Ya, oke, lanjut. Ini dia. Kok enggak? Oh, ini dia. Sini kurang ini ya. Oke, menghormati Tuhan artinya apa? Yang pertama, 1, 2, 3. Memberikan nilai tinggi kepada Tuhan. Itu menghormati. Menghormati Tuhan itu memberikan nilai tinggi. Bukan memberikan nilai rendah, bukan. Sering kita Tuhan itu kita bikin kelas 2, kelas 3. Kalau ada masalah baru Tuhan nomor 1, betul enggak? Betul enggak? Kalau sakit, kalau menderita, Tuhan nomor 1, bukan. Apapun keadaanmu, engkau harus memberikan nilai tinggi kepada Tuhan. Nomor 1, katakan nomor 1. Amin. Dan tidak boleh ada yang menggantikan Tuhan itu, saudaraku. Ya, jadi menghormati Tuhan artinya memberikan nilai tinggi kepada Tuhan. Yang kedua, baca bersama-sama 1, 2 ya. Memiliki sikap segan kepada Tuhan, segan gitu loh. Saya diberkati dengan perjanjian lama tentang Yakub, saudaraku. Waktu saya baca Yakub, aku menyegani engkau, ya Allahku, Allah yang disegani nenek moyangku Abraham dan Ishak. Waktu kata segan itu, kaget saya, saudaraku. Yakub aja segan kepada Allahnya, saudaraku. Saya kaget, wah. Berarti saya juga harus segan kepada Tuhan itu. Amin. Harus segan. Jangan sampai melakukan 1 kali kesalahan. Amin. Jangan sampai melakukan 1 kali pelanggaran. Kenapa? Kalau kita melakukan 1 kali pelanggaran dan itu terus diulang-ulang, terus diulang-ulang, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu mari memiliki sikap segan kepada Tuhan. Segan gitu. Ya, harus segan. Yang berikutnya, yang ketiga, 1, 2 ya. Ayo keluarkan dong suaranya. 1, 2 ya. Amin. Mentaati Tuhan dalam situasi apapun. Ya, jadi Tuhan itu hukum kita, amin. Tuhan itu hukum kita. Kemanapun kita berada kita harus mentaati Tuhan, amin. Jangan ada orang tua kita taat. Wah, ada orang tua saya taat. Oh, ada bapak ibu gembala saya taat. Oh, ada bos saya taat. Oh, bukan gitu. Tetapi menghormati Tuhan artinya mentaati Tuhan dalam situasi apapun. Dalam segala apapun. Taat kepada Tuhan. Itu namanya taat ya. Oke, lanjut yang keempat. 1, 2 ya. Memuaskan pikiran dan perasaan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Bagaimana kita memuaskan pikiran dan perasaan Tuhan itu tuh. Kita memuaskan pikiran dan perasaan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Aku datang ke bumi ini untuk melakukan kehendak Bapakku. Makanya Tuhan Yesus pernah lihat baca Alkitab, Tuhan Yesus minta ampun kepada Bapaknya. Pernah? Pernah enggak saudaraku dalam Alkitab maka Tuhan Yesus minta ampun kepada Bapaknya? Ada? Ada? Kenapa enggak ada? Apakah
Alkitab salah nulis? Tidak, Alkitab itu kebenaran. Alkitab itu tanpa salah. Apa yang terjadi itulah yang ditulis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbuat satu kali kesalahan atau dosa. Katakan amin. Makanya Tuhan Yesus berjuang untuk memuaskan pikiran dan perasaan Bapaknya dengan melakukan kehendak Bapa saudara. Dan kita juga harus melakukan kehendak Bapa itu dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Oke, lanjut ya. Kita terus. Nah, ini dia. Saudara kenal Raja Saul? Ya. Kalau saudara baca Alkitab, raja ini luar biasa awalnya, tapi akhirnya tidak luar biasa saudaraku. Oke, kita lihat. Ya, contoh orang yang tidak menghormati Tuhan. Nah, ini. Jangan sampai ini terjadi kepada kita, amin. Makanya Alkitab ini mencatat semua ini supaya kita mempelajarinya. Supaya orang-orang gagal dalam Alkitab ini jangan kita tiru, amin. Orang-orang berhasil harus kita tiru. Jangan sebaliknya, orang-orang gagal kita tiru, orang-orang berhasil tidak kita tiru. Aduh, mengerikan hidup ini saudaraku. Oke, lanjut. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 35. Ini nanti Bapak Ibu Saudara baca ini ya. Tapi ayat 11. Baca ayat 11. 1 2 ya. Ya, dalam hal ini Raja Saul tidak menghormati Tuhan. Dikatakan aku menyesal. Wah, bayangkan pemilik alam semesta ini menyesal, saudara. Kenapa alam menyesal? Ternyata Allah juga bisa tolong matikan HP-mu, hormati Tuhan. Jangan main HP ya. Ya. Ini penyakit di mana-mana saudaraku. Enggak di sini, enggak di sana. Waduh. Main HP, dia pikir Tuhan itu enggak mengadili setiap perbuatan kita. Jadi mari saudaraku, tolong ya siapapun ya, jangan main HP. Jangan sampai Tuhan tersakiti saudaraku ya. Oke, lanjut. Ternyata Tuhan itu bisa menyesal loh. Betul? Makanya dikatakan aku menyesal. Ini Tuhan karena aku telah menjadikan Saul raja. Kenapa Tuhan menyesal? Karena Saul telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Dia tidak melaksanakan firman Tuhan. Wah, ternyata Tuhan bisa menyesal ya. Pernah enggak lihat orang tua, aku menyesal melahirkan kamu. Pernah enggak? Pernah enggak lihat kejadian seperti itu? Menyesal aku melahirkan kamu. Menyesal aku membesarkan kamu. Kenapa? Karena anaknya kurang ajar, jahatnya minta ampun. Tetapi ternyata Tuhan juga bisa menyesal. Wah, kalau Tuhan sudah menyesal, wah apa yang terjadi saudaraku? Udah, Tuhan angkat tangan. Pernah enggak kalimat menyesal ini saudara taruh dalam diri saya? Tuhan menyesal menciptakan aku. Halo, pernah enggak? Atau Tuhan bahagia menciptakan aku? Jangan sampai Tuhan menyesal menjadikan kita manusia, amin. Halo, amin. Jangan sampai Tuhan menyesal menjadikan kita manusia. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, lebih baik orang yang menjual aku itu apa? Tidak dilahirkan. Lebih baik tuh tidak usah dia dilahirkan di bumi ini. Bayangkan kenapa? Karena anak Allah dijual gara-gara 30 keping perak saudaraku. Siapa itu namanya? Yudas Iskariot. Lanjut ayat 23. Baca ayat 23, 1, 2. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jangan tolak firman Tuhan, amin. Amin. Karena firman Tuhan itulah modal keuntungan bagi kita. Kalau saudara punya usaha, saudara enggak ada modal, bagaimana? Saudara mau untung, betul? Betul tidak? Tapi karena saudara punya modal, saudara bisa untung. Firman Tuhan inilah keuntungan kita saudaraku.
firman Tuhan ini. Makanya dikatakan karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Firman itu yaitu Allah sendiri, perkataan Allah sendiri. Makanya kalau orang menolak firman Tuhan, udahlah siap-siap masuk neraka lah dia. Serius saya katakan. Semenjak saya ngerti firman saudaraku, hidup ini mengerikan saudaraku. Benar. Mungkin dari antara kita semua nyaman-nyaman aja ya. Wah, apalagi sudah mendapatkan sebuah fasilitas kesejahteraan secara manusia umum rata-rata. Wah, nyaman. Pernah nggak saudara memperkarakan dirimu di hadapan Tuhan? Sudah mendapat nilai terbaik nggak kita di mata Tuhan? Oleh sebab itu, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ngeri saudaraku, kalau ditolak oleh Tuhan. Ngeri saudaraku, ditolak pacar, oh masih nggak apa-apa, betul? Ditolak manusia, oh nggak apa-apa. Ditolak bos, oh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau Tuhan, Allah yang menolak, waduh, ia telah menolak engkau sebagai raja. Kalau dia sudah menolak kita saudara, aduh, nggak ada yang melindungi kita, betul? Nggak ada yang menjaga kita, mau sehebat apa saudara kalau Tuhan sudah tolak. Makanya sebelum itu terjadi, hormati Tuhan, katakan hormati Tuhan. Yuk lihat kiri kanan, ayo menghormati Tuhan yuk. Ayo menghormati Tuhan, amin. John, hormati Tuhan ya, bilang sama istrinya, amin ya. Ya. Akibat orang yang tidak menghormati Tuhan. Raja Saul yang tidak menghormati Tuhan, baca 1-2 ya. Raja Saul mati mengenaskan. Ia kena panah tentara Filistin dengan melukainya sangat parah. Raja Saul menikam dirinya sendiri dengan pedangnya. Dan ketiga anaknya juga tewas dibunuh oleh tentara Filistin. Tragis enggak ini? Tragis enggak? Halo? Tragis enggak ini? Tragis kalau saudara baca 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13. Mati mengenaskan. Waktu itu perang mereka dengan tentara Filistin. Perang. Jadi Tuhan sudah enggak menyertai Israel dan tentara Filistin. Enggak disertai. Jadi yang seharusnya Tuhan melindungi Raja Saul dan tentara Israel, Tuhan cabut perlindungan itu. Sehingga orang Filistin itu tentara memanah Saul. Wah, Alkitab katakan luka parah saudaraku. Jadi karena luka parah dia, belum mati kan, namanya luka parah. Sampai dia bilang sama pembawa pedangnya, bunuh aku katanya. Pembawa pedangnya segan membunuh dia, Saul. Bunuh aku, akhirnya enggak mau. Pedang yang dibawa pembawa pedang ini diambil, dijatuhkan dirinya saudara. Bunuh diri saudara. Bunuh diri saudaraku. Padahal seorang raja. Akhirnya pembawa pedangnya juga lihat rajanya mati, dia mati saudara. Dan yang 3 anaknya mati, tewas saudara. Dibunuh oleh tentara Filistin. Ini harus saudara renungkan sungguh-sungguh. Nanti tolong Bang Melki di-share ini di grup firman Tuhan ini ya, di-share di grup ini supaya Bapak Ibu membaca, melihat bahwa kalau saya tidak menghormati Tuhan, cilaka hidup saya. Katakan amin. Tapi kalau saya menghormati Tuhan, beruntung saya, katakan amin. Mau beruntung atau cilaka? Angkat tangan yang mau beruntung. Wah, paten nih. Tapi melakukannya sukar saudara. Tapi tidak ada yang mustahil jika saudara mau berubah, amin. Dan Roh Kudus yang hebat itu, penolong yang sejati itu, dia akan menolong kita. Nanti dia akan tolong bagaimana menghormati Tuhan itu. Dia akan tolong. Benar saudaraku, saya sudah banyak ditolong Roh Kudus bagaimana cara menghormati dia. Serius saya katakan, serius, saya enggak main-main. Oke, baca sekali lagi, 1-2 ya. Raja Saul mati mengenaskan, ia kena panah tentara Filistin dengan melukainya sangat parah. Raja Saul menikam dirinya sendiri dengan pedangnya dan ketiga anaknya juga tewas dibunuh oleh tentara Filistin. Tragis saudaraku. Saul ini orangnya suka banyak alasan saudara, alasannya banyak. Jadi orang-orang yang suka banyak alasan itu bahaya saudaraku. Jadi jangan banyak alasan ya. Coba lihat kiri kanannya, apakah kamu itu yang banyak alasan? Jangan mau banyak alasan ya. Ya, kalau salah ya minta ampun. Jangan karena dia gini-gini, udah banyak alasan tuh. Amin, lanjut.
Ini kita masuk ke Yudas Iskariot. Ini tadi yang sudah saya singgung sedikit. Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 saudaraku. Ya, menceritakan tentang bukan, ini salah ini. Yudas Iskariot kok jadi Maria itu yang datang untuk mengurapi Tuhan Yesus? Ini salah ini. Oh iya betul maaf. Oke, kita ya menceritakan Yudas Iskariot murid Tuhan Yesus, Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang Maria yang datang untuk apa? Mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan apa? Rambutnya. Wangi minyak narwastu sampai di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot berkata, "Mengapa minyak ini tidak dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin?" Yudas Iskariot berkata demikian karena apa? Ia adalah seorang pencuri. Kenapa ia adalah seorang pencuri? Alkitab mencatat, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, saudaraku. Jadi dia ikut Tuhan Yesus itu jadi bendahara, suka mencuri saudaraku. Diambil. Makanya lihat wanita Maria ini mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Dia langsung karena mata duitan dia langsung coba dijual ini. Ya, minyak ini ya kan. Ya. Karena parfumnya mahal saudaraku. Parfum narwastu itu. Alkitab katakan seluruh ruangan itu wangi saudaraku. Ya. Ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Makanya kalau saudara jadi bendahara, jangan curi uang. Amin. Amin. Siapa yang bendahara di sini angkat tangan? Ya enggak ada yang bendahara. Jangan dicuri uang. Lebih bagus minta saudaraku. Tapi jangan sering-sering minta juga enggak bagus. Ya, karena akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta akan uang. Banyak orang karena cinta akan uang diserongkan saudaraku. Diserongkan. Ya, diserongkan. Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya saudara. Akhir hidupnya apa saudara? Ya, Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping uang perak. Tegang enggak saudaraku? Gara-gara ingin uang Tuhan Yesus dijual. Berapa banyak orang Kristen menjual imannya? Ya, dijual saudaraku demi kenikmatan dunia ini. Iya serius saya katakan, tinggalkan Tuhan Yesus demi kenikmatan dunia ini. Tinggalkan Tuhan Yesus demi jabatan posisi yang lebih baik lagi. Ditinggalkan saudaraku Tuhan Yesus itu. Tapi dia enggak sadar kalau dia mati nanti Tuhan Yesus enggak mau menerima dia. Amin. Ya, siapa kita saudaraku? Kalau kita enggak menghormati dia, kalau kita menjual dia, siapa? Karena yang punya surga itu nanti saudaraku bukan orang lain, hanya Tuhan Yesus pemilik surga itu. Bapa dan anak, ya, pemilik surga. Dan Tuhan Yesus itu nanti rajanya saudaraku, rajanya Tuhan Yesus itu. Makanya gara-gara hati itu tadi jahat, hatinya jahat. Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping uang perak. Tragis saudaraku, tragis. Buka lanjut. Kita lihat lanjut. Ini dia. Kematian Yudas Iskariot yang mengerikan. Ayo kita baca 1, 2 ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Pada waktu Yudas Iskariot tahu bahwa Tuhan Yesus ditangkap, di penjara, dianiaya, mau dieksekusi mati, dia lempar uang itu. Seharusnya kan bertobat dong kan? Betul enggak? Uangnya dilempar kan? Seharusnya dia bertobat, tapi enggak mampu lagi bertobat. Udah enggak bisa lagi bertobat. Loh, uang udah dikembalikan loh. Seharusnya bertobat dong, betul enggak? Ternyata dia enggak mampu lagi bertobat. Kenapa? Hatinya sudah begitu jahat. Kesempatan-kesempatan yang seharusnya dia bertobat itu dia lalui saudaraku.
Berapa banyak orang menyesal di kemudian hari. Kenapa dulu saya nggak bertobat ya? Kenapa? Udah terlambat. Udah terlambat. Betul? Seharusnya pada waktu Roh Kudus mengingatkan, disitulah kita harus bertobat. Tapi Roh Kudus kan terus mengingatkan. Akhirnya apa? Berduka citalah Roh Kudus. Setelah Roh Kudus berduka cita, nggak ada lagi siapa yang mau mengingatkan. Hatinya sudah keras membatu. Ya, seharusnya kan logikanya, betul enggak? Uang dilempar, betul? Dia bertobat. Tapi apa yang dia lakukan? Gantung diri, bunuh diri. Mematikan dirinya sendiri. Ya. Oh, ngeri saudaraku. Jangan sampai hati kita sudah membatu, enggak mau bertobat. Susah saudaraku, ya. Ini ada pertanyaan bagus ini. Mengapa Yudas Iskariot tidak bertobat? Uang perak sudah dikasih kembali kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Jawabannya adalah apa? Yudas Iskariot sudah apa? Dipenuhi iblis. Artinya seluruh hidup Yudas Iskariot itu yang memenuhinya iblis, atau dikuasai iblis, atau dirasuki iblis, atau dikendalikan iblis. Uang udah dilempar. Dia tidak mampu lagi berubah, nggak mampu lagi bertobat. Jangan mau ditipu iblis saudaraku, serius saya katakan, jangan mau ditipu iblis. Oh nanti saya berubah, nanti saya bertobat, jangan mau. Oh nanti saya, jangan saudaraku. Pertobatan itu dimulai dari sekarang. Jangan tunggu sukses dulu bertobat, dah susah saudaraku. Mulai sekarang kita harus bertobat. Kenapa? Apalagi di ujung kematian saudaraku mau bertobat supaya sembuh. Wah emangnya Tuhan itu mau seperti itu dinego-nego saudaraku? Mana mau Tuhan seperti itu? Udah dipasang selang napasnya, aku mau bertobat Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Bohong itu pertobatannya tuh. Bukan mau bertobat dia tuh, mau sembuh. Emangnya Tuhan itu bisa diakal-akali. Wah dia cerdas, secerdas luar biasa Tuhan itu. Benar, pernah gak lihat seperti itu orang? Aku nanti mau bertobat, kalau Tuhan tolong aku mau bertobat. Wah anak kecil iya, tapi kalau saudara udah berumur, dia enggak mau tolong saudara. Kenapa kamu tidak dari dulu bertobat? Amin. Oh, ini kan rata-rata masih muda-muda semua. Yang 70 siapa? Oh Pak Uda, oh orang tua Bapak Gembala 80 ya? 80. Yang 70? Yang 70 siapa? Oh Pak Yones Buyung 68 ya? Oh 73. Kok nggak ngaku tadi yang mau 70-an? Oh nggak boleh gitu dong, nggak boleh diam-diam. 73 ya? Oh. Saudaraku, mari saudaraku, kita harus bertobat mulai hari ini, amin. Jangan tunggu nanti, amin. Tunggu besok jangan, nggak bisa. Pertobatan itu setiap hari, amin. Setiap hari bertobat, terus. Jangan sampai melakukan kesalahan. Oh hari ini saya sudah marah habis-habisan, besok jangan lagi saudaraku. Ya, saya ini orangnya pemarah saudaraku, benar-benar pemarah. Aduh ampun dah marah, karakter saya jelek saudara, buruknya minta ampun, buruk. Gimana coba menerjemahkan buruk itu? Hanya saya yang tahu buruk itu saudara. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus latih saya. Begini caranya tambah supaya tidak marah. Oh ini istri saya, partner saya sharing istilahnya suka melatih saya untuk jadi seorang penyabar ini. Wah. Kalau tinju kan ada gini apa namanya? Kita gini, dia ini apa namanya? Pelatih ya. Oh ini pelatih saya untuk saya jadi penyabar, ini pelatih saya, hebat ini. Penolong saya ini hebat. Udah lulus Bu? Belum ya? Belum ya? Oh dia ini pelatih saya dia ini. Ya. Karena Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau istrimu marah, kamu diam. Bila perlu kabur. Jangan bawa pakaian, jangan, keluar dulu, nanti masuk lagi. Kalau suamimu marah, kamu diam. Jangan ikut, udah suami marah, ditambah lagi, oh udahlah. Aduh, jadi iblis tersenyum-senyum, lakukan terus. Jangan mau kalah dengan istrimu. Dia kan
istrimu. Kamu kan kepala, lawan terus. Wah, aduh, jangan mau bodoh lagi, amin. Ya, kalau kita ribut terus suami istri, kita nggak menghormati Tuhan, saudaraku. Kita tidak menghormati Tuhan yang menciptakan suami istri. Kalau kita ribut terus suami istri, yang bahagia itu setan, simbolis bahagia, iblis bahagia dia. Terus mainkan, hantamkan, terus. Anak jadi korban. Jangan mau ribut lagi, amin, suami istri. Hidup ini singkat loh. Untuk apa kita ribut terus suami istri? Kalau kita ribut terus, kita nggak menghormati Tuhan yang menciptakan suami istri, yang menciptakan rumah tangga. Saya bilang sama istri saya, Mi, kita berubah, Mi, ya. Kita mau bikin sejarah sebagai suami istri. Kita mau bikin sejarah untuk anak-anak kita, untuk keturunan-keturunan kita, dan kita mau bikin sejarah untuk pasangan suami istri yang lain. Jangan pikir pasangan suami istri saudara ini udah baik-baik saja. Wow, kalau dioperasi, aduh, dua pribadi disatukan itu ndak gampang, saudara. Ndak gampang dua pribadi itu disatukan. Waduh, udah cerai aja lah, cerai. Udah cerai aja. Wah, kok cerai apalagi, nggak ngormati Tuhan itu. Wah, iblis akan senang, wah cerai. Oh, itu jahatnya setan itu. Wow. Amin. Sayangi pasanganmu, ya. Ada yang punya pasangan, coba cium dulu pasanganmu. Pak Amro, cium pasangannya Pak Amro. Pak Andoko cium dulu istrinya. Ayo Pak Andoko, cium. Yang punya pasangan siapa? Ini aku cium, ini tulus ya. Tiap hari saya cium dia. Tanya dia, bangun tidur saya cium dia. Cuman dia nggak cium saya. Serius, jarang dia nyium saya. Tapi kalau melayani, bagus. Kopinya mantap, saudaraku. Jadi kalau saudara mau minum kopi, datang ke Jogja, wah keren. Lebih mahal ongkosnya daripada kopinya. Hidup ini singkat, amin, suami istri. Amin. Sayangi pasanganmu, amin. Kenapa? Tuhan itu yang kita hormati, yang pembuat rumah tangga, saudaraku. Lanjut. Tunggu dulu, sabar, balik dulu, balik. Ini dia. Sekali lagi kita baca jawabannya itu, saudaraku. 1, 2 ya. Jawabannya adalah Yudas Iskariot sudah dipenuhi iblis, atau dikuasai iblis, atau dirasuki iblis, atau dikendalikan iblis. Saudara tahu nggak makhluk yang satu ini dari mana asalnya? Tahu nggak dari mana? Ini bukan dari pabrik loh, saudara, bukan. Ini dari surga. Nomor 1 malaikat Tuhan. Pemimpin pujian. Ini paling nomor 1 malaikat Tuhan. Karena dia kerjaannya untuk membawa malaikat Tuhan menyembah Allah. Tapi dia lihat, loh kok enak benar ini Allah disembah. Ya kan? Enak benar Allah disembah. Timbullah kejahatan dalam dirinya. Kalau Allah disembah terus, enak, aku juga mau disembah. Makanya dia berontak. Yang diciptakan mau memberontak penciptanya. Dan tahu nggak saudara, makhluk ini jahatnya minta ampun, saudaraku. Katakan iblis itu sangat jahat. Iblis itu teramat jahat. Luar biasa jahatnya iblis itu. Amin. Jadi iblis itu kejahatannya itu melampaui apa yang kita pikirkan, saudaraku. Benar, saudaraku. Jahatnya sungguh-sungguh mengerikan, saudaraku. Dan yang dia target itu setiap kita nih. Setiap pasangan suami istri, anak-anak. Ngeri, saudaraku. Jahatnya ini minta ampun makhluk satu ini, saudaraku. Waktu Tuhan singkapkan Adam dan Hawa, KO diajar, saudara. Adam dan Hawa KO. Ditipunya Adam dan Hawa. Seluruh buah di taman ini boleh kamu
makan. Betul kan? Alkitab bilang gitu kan? Tapi buah di tengah-tengah taman itu buah pengetahuan yang baik dan jangan kamu makan. Pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Itu kan Tuhan bilang. Tapi di baliknya firman itu, di baliknya, oh ya, buah yang ada di tengah-tengah taman itu menarik rupanya. Engkau bisa makan itu. Oh, Allahku bilang nggak boleh. Oh bisa. Kalau engkau makan engkau akan sama seperti Allah. Padahal Allah melarang. Dia balik firman Tuhan. Waktu dikatakan Adam dan Hawa memakan buah itu, langsung saya kaget. Iblis ini Adam dan Hawa aja KO dibikinnya. KO Adam dan Hawa. Siapa yang duluan diciptakan? Iblis atau Adam dan Hawa? Iblis. Wah, dia ini lihai, saudaraku. Lihainya minta ampun, saudaraku. Wah, jahatnya minta ampun, saudaraku. Lebih jahat dari segala sesuatu yang jahat ini, makhluk yang satu ini. Dan masuk kepada Tuhan Yesus. Alkitab katakan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Maka laparlah Tuhan Yesus. Yang mencobai siapa? Oh, ini makhluk satu ini. Bukan setan loh ya. Bukan roh jahat, bukan penghulu-penghulu dunia, bukan, langsung iblis. Nomor satu setan itu Lucifer. Ini langsung. Dia pikir Adam dan Hawa udah kalah, gua bikin, kan gitu kan? Coba anak Allah Yesus Kristus mau coba dia lawan. Yesus saja menghadapi makhluk yang jahat ini dia berpuasa berapa? 40 hari. Oh ya, kenapa ini lawan yang berat saudara bagi Yesus? Oh jangan saudara pikir ini lawan yang ringan. Yang ada di dalam pikiran kita, oh ini ringan, bisa dikalahkan. Mana bisa dikalahkan ini? Kalau Yesus tidak mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau Yesus tidak mempersiapkan dirinya dengan kesucian Allah, mana bisa dilawan makhluk ini? Enak aja gampang melawan makhluk ini. Injak iblis, aduh emangnya kecoa mau injak iblis. Enak aja. Makanya Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Dan saya diberkati ini saudaraku. Lewat dia mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Saya diberkati saudara. Waktu saya baca itu. Iblis kan pakai firman, betul enggak? Betul enggak? Pakai firman dia kan. Dia bilang juga ada tertulis. Iblis bilang ada tertulis. Yesus bilang ada tertulis. Tapi kenapa Yesus tidak mau mendengarkan makhluk yang satu ini saudaraku? Kenapa? Kenapa? Karena yang menyebutkan firman itu adalah iblis. Makanya dia tidak mau dengar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi kalau yang menyebutkan firman itu Allah, Yesus pasti dengar. Amin. Amin. Makanya 3-0. Yesus 3, iblis 0. Bahkan di kitab Lukas katakan iblis mundur. Tapi mengambil kesempatan, melihat kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Saudara bisa enggak saudara mengalahkan makhluk jahat yang satu ini? Bisa enggak? Oh enggak bisa. Siapa bilang bisa? Saya aja belum bisa saya melawan dia nih. Tapi saya tahu cara mengalahkannya ini. Bagaimana? Saya harus berdoaan sama pelatih saya yang sudah mengalahkan dia ini. Yaitu Tuhan Yesus, katakan amin. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Mendekat pada Tuhan Yesus. Melihat cara Tuhan Yesus bagaimana bisa mengalahkan makhluk ini. Makanya kalau saudara enggak berdoa, tiap hari saudara enggak bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara enggak bisa mengalahkan makhluk jahat ini. Serius saya katakan. Saudara umurnya berapa? 50, 60, 70, 80. Tahu enggak saudara umur makhluk jahat ini berapa? Tahu enggak? Berapa? Bisa jutaan tahun, miliaran tahun bisa. Bisa. Umur kita 50 tahun mau mengalahkan makhluk yang satu ini. Wah, sukar. Tapi kalau saudara bergaul dengan Tuhan Yesus, kita matikan keinginan-keinginannya, amin. Kita bunuh sifat-sifat iblis itu. Kita hancurkan sifat-sifat iblis itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menang saudaraku.
Makanya Alkitab katakan, semoga Allah menaruh iblis di bawah kakimu. Semoga. Paulus saja memakai semoga. Artinya apa? Hanya Allah yang bisa mengalahkan makhluk jahat satu ini. Katakan amin. Katakan amin. Dan kita bisa mengalahkannya juga kalau kita hidup dalam kesucian Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya diberkati Tuhan, saudara. Saat-saat saya bergaul dengan Tuhan tiap hari, ternyata iblis ingin menghancurkan saya dengan istri saya. Selama ini saya bodoh. Selama ini saya dipauin. Tahu pau? Dipauin iblis, dibodohin iblis selama ini. Setelah saya bergaul dengan Tuhan, satu-satu dibukakan Tuhan. Waduh, terima kasih Tuhan. Aku harus selamatkan hubunganku dengan istriku, aku harus selamatkan anak-anakku. Supaya apa? Supaya iblis disakiti pekerjaan, dibinasakan pekerjaannya atas rumah tanggaku. Saudaraku, makhluk yang satu ini jahatnya minta ampun. Jangan main-main dengan makhluk ini, saudara. Yudas Iskariot korban. Raja Saul korban. Adam dan Hawa korban. Tuhan Yesus tidak jadi korban iblis. Kenapa? Karena dia tahu dia bersandar kepada Bapaknya. Amin. Makanya saudaraku, tiap hari saudara harus ketemu Tuhan. Katakan amin. Alami Tuhan setiap hari itu, saudaraku. Temui dia setiap hari. Temui minimal 1 jam. Apalagi yang sudah berumur ini, ya paling tidak 2-3 jam lah. Anak-anak muda, mana anak-anak muda? Engkau jika sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bergaul dengan kuat, dengan Tuhan masa mudamu setiap hari, wah engkau jadi orang hebat, saudaraku. Engkau jadi manusia agung. Serius, lihat anak-anak muda sekarang, wah seks bebas, betul enggak? Seks bebas, narkoba, betul enggak? Wah perampokan, wah pencurian. Ngeri sekarang, saudaraku. Ini zaman akhir, kejahatan manusia itu, waduh, luar biasa jahatnya manusia itu sekarang, saudara. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi, menjaga kita, amin. Oke? Ya. Jangan kompromi dengan makhluk yang satu ini, amin. Amin. Jangan kompromi. Jahatnya minta ampun makhluk ini, saudara. Benar-benar jahat. Alkitab katakan dia sebagai apa? Alkitab katakan dia sebagai malaikat terang. Ya, menipu sebagai malaikat terang. Memang awalnya dia dari terang, tapi karena dia memberontak, akhirnya dia diusir dari surga. Satu pertanyaan, apakah iblis masih bolak-balik surga bumi seperti di dalam Alkitab? Masih? Udah enggak lagi. Dia enggak bisa dia bolak-balik lagi seperti kitab Wahyu, turun naik surga bumi. Sekarang enggak bisa, karena apa? Iblis sudah mengalahkan dia, amin. Iblis sudah menghancurkan dia. Enggak berhak lagi dia ini turun naik surga bumi, enggak berhak. Enggak berhak. Sudah, Tuhan Yesus sudah menghancurkannya. Oke, lanjut. Contoh orang yang menghormati Tuhan. Nah, ini dia, Simon Petrus. Sebelum Simon Petrus, kembali lagi dulu Samuel, supaya saya mau kasih pertanyaan. Ini dia. Apa beda Yudas Iskariot dengan Simon Petrus? Dosanya sama-sama besar, betul enggak? Satu menjual Tuhan Yesus, satu menyangkal Tuhan Yesus. Siapa bisa jawab? Sama-sama dosa besar itu, jangan bilang dosa kecil itu, menyangkal Tuhan Yesus. Dosa besar itu. Siapa yang bisa menjawab? Kedua pribadi ini, Yudas Iskariot sama Simon Petrus. Mereka sama-sama dengan Tuhan Yesus, betul enggak? Murid Tuhan Yesus ini. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Loh. Ada yang, silakan. Oke, bagus, tepuk tangan ya. Ya. Kalau di luar negeri itu suruh tepuk tangan, semangat lah tepuk tangannya. Semangat tepuk tangannya.
Simon Petrus bertobat. Kenapa dia bisa bertobat, Bang Melki? Siapa yang memperingati dia? Yang lain? Yang lain? Loh. Oke, kita buka saja. Tolong di slide berikutnya. Kita lihat. Oke, kita baca 1-2 ya. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Teringatlah Simon Petrus akan perkataan Tuhan Yesus. Maka ia menangis dengan sedihnya. Matius 26:6-9 sampai ya. Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Kamu akan menyangkal aku, Simon Petrus. Tapi dengan pedenya Petrus bilang, oh enggak, saya enggak nyangkal. Kamu akan nyangkal. Sehingga pada waktu itu hebatnya Simon Petrus itu. Tuhan Yesus mau disidang itu dia ikut, saudaraku. Lihat gimana Tuhanku ini. Gimana ini guruku ini, rabiku ini. Gimana, apa istilahnya, akhirnya gimana ini. Ternyata dia menyangkal, kamu salah satu dari Yesus itu kan? Oh bukan, oh kamu, oh bukan, oh kamu bukan. Bunyilah ayam, kukuruyu. Langsung ingat dia, Tuhanku pernah berkata, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3. Langsung Alkitab katakan, maka ia apa? Menangis dengan sedihnya. Menangis dengan sedihnya. Sudah pernah menangis dengan sedihnya? Pernah enggak? Oh pernah Pak, tapi diputus pacar. Bukan itu. Memang sedih juga sih diputus pacar. Tapi bukan itu maksudnya. Maka ia menangis dengan sedih, artinya kenapa aku menyangkal Tuhanku? Seharusnya aku tidak boleh menyangkal Tuhanku. Dia begitu baik kepadaku. Aku telah melihat dia. Aku telah melihat Allah dalam dirinya. Aku seharusnya tidak boleh menyangkal dia. Nangis dia, saudaraku. Nangis. Kalau Yudas tadi enggak nangis kan? Dia lempar duit itu, betul? Sambil mundur. Dia nangis. Benar-benar, aduh Tuhan, aduh kurang ajar banget aku ini. Masa gara-gara itu aku tidak akui aku salah satu dari pengikutnya? Kan gitulah istilahnya kan. Tapi dia benar-benar, aduh menangis, saudara. Menangis dengan sedihnya. Berikutnya, satu pertanyaan yang kita jawab, saudaraku. Mengapa Simon Petrus langsung cepat bertobat? Nah ini dia jawabnya. Karena Tuhan Yesus telah mendoakan Simon Petrus. Tuhan Yesus bilang, Simon, aku telah mendoakan kau supaya iblis ingin menamping kau. Artinya iblis ingin menghancurkanmu. Ya, tapi kalau engkau sudah melewati itu Simon, dikatakan Tuhan Yesus, nasihatkanlah saudara-saudaramu. Dan Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus dengan apa? Baca, tulus, ikhlas, murni, dan bersih. Dia tulus. Karena seorang nelayan itu tulus. Iya, dia seorang nelayan, dibentuk oleh alam dia. Ya, oleh alam, dia tulus, ikhlas, murni, dan bersih. Tidak seperti siapa tadi itu? Yudas Iskariot. Dia ikut Tuhan Yesus, mencuri kas perbenaran, tapi dia enggak. Sehingga gampang dia bertobat, gampang dia berubah, saudaraku. Gampang. Makanya kalau melayani itu tulus, bukan bulus. Wah, PK-nya dikit. Model sama saya ini, macam saya ini kan PK-nya harus sekian. Kan gitu kan. Padahal dia tidak tahu talenta dia dari mana kan. Kita harus tulus melayani Tuhan. Dikasih PK. Tahu PK? Apa itu Pak PK? Persembahan kasih maksudnya. Dikasih PK tidak PK. Kita tetap tulus setia melayani, amin. Nanti PK-nya nanti di surga, amin. Di surga nanti PK-nya, persembahan kasihnya langsung dari Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, amin. Iya, oke, lah ya, lanjut. Simon Petrus itu, akhir hidup Simon Petrus memuliakan Allah karena ia menghormati Tuhan. Kita baca 1-2 ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Waduh,
Luar biasa saudaraku. Tuhan sudah kasih tahu bahwa Petrus akan mati. Matinya memuliakan Allah. Waduh, saudara mau memuliakan Allah? Amin. Mau memuliakan Allah? Hormati Tuhan, amin. Tahu saudara kematian Petrus ini seperti apa? Matinya dia seperti apa? Disalib saudaraku. Disalib terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Mati sama-sama disalib. Tapi kepalanya di bawah. Dan dia matinya dimuliakan Allah. Saudara mau dimuliakan Allah enggak? Atau mau dimuliakan dunia ini? Pilihan ada di tangan kita. Kalau saudara menghormati Tuhan, matimu akan memuliakan Allah, amin. Hidupmu akan memuliakan Allah, amin. Memuliakan Allah. Wah, kalau kita sudah dimuliakan Allah, saudaraku, waduh. Hidup ini paling indah, saudaraku. Ya, paling indah hidup ini. Dimuliakan Allah. Ya. Dimuliakan Allah, saudara. Biar kita di bumi ini istilahnya orang menganggap kita rendah, saudaraku. Orang menganggap kita, wah kamu tidak ada apa-apa, biar. Tapi ingat, suatu hari nanti ada pengadilan Kristus. Aku akan dimuliakan Allahku. Amin. Makanya seorang nelayan akhir hidupnya indah, saudaraku. Nelayan, saudaraku. Akhir hidupnya indah, dia memuliakan Allah. Amin, saudaraku. Makanya hormati Tuhan, biar engkau dimuliakan Allah di bumi dan di surga, saudaraku. Ya, oke, lanjut. Ini dia dampak menghormati Tuhan adalah satu, baca 1, 2 ya. Bersinar seperti bintang-bintang di langit. Baca sekali lagi 1, 2 ya. Saudara bersinar, bercahaya. Bersinar, orang benar itu bersinar, orang yang menghormati itu Tuhan itu pasti bersinar. Orang akan lihat, loh kok hidup kamu itu lain ya, luar biasa hidup kamu, bercahaya banget. Beda hidup kamu itu. Kenapa? Kita menghormati itu Tuhan, dia bersinar. Tapi kalau orang tidak menghormati Tuhan, wah redup, gelap. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan jadi batu sandungan. Batu kerikil, jadi noda. Kenapa? Karena dia tidak mau menghormati Tuhan. Kenapa dia tidak mau menghormati Tuhan? Karena dia tidak mau bergaul dengan Tuhan. Kenapa dia tidak mau bergaul dengan Tuhan? Karena iblis menipunya. Kenapa iblis menipunya? Itulah pekerjaan iblis, suka menipu. Amin. Saudara mau bersinar seperti bintang-bintang di langit? Bintang apa yang paling dekat dengan bumi? Bintang apa yang paling dekat dengan bumi? Enggak ada yang tahu ya? Hah? Wah pintar, matahari. 1 bintang aja yaitu matahari panasnya udah luar biasa. Apalagi 2, waduh 3, wah 4, wah udahlah gosong kita. Ya, makanya bersinar seperti bintang-bintang di langit. Yang kedua baca, 1, 2 ya. Wah keren ya, seperti Petrus tadi kan dimuliakan, ditinggikan atau dimuliakan. Saudaraku, jangan mau hanya masuk surga saja saudaraku. Percaya Yesus nanti mati masuk surga, jangan. Memang di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus itu jalan menuju surga. Tapi selama ini kan konsep kita, oh nanti mati, percaya Yesus mati masuk surga. Jangan. Itu pengajaran yang jauh saudaraku. Pengajaran yang benar itu adalah saudara ditinggikan atau dimuliakan dengan Tuhan. Tapi saudara harus belajar terus menghormati Tuhan ini. Saudara lihat orang-orang terhormat itu di pemerintahan. Siapa orang-orang terhormat di pemerintahan itu? Pemerintahan pusat siapa? Menteri. Coba saudara lihat menteri-menteri itu. Presidennya dulu yang datang atau menterinya dulu yang datang kalau pertemuan? Menteri dulu. Kalau kita lihat itu berita, gagah-gagah ya.
Menteri-menterinya betul enggak? Pakaiannya, waduh, rapi-rapi. Setelah menterinya kumpul, baru presidennya dan wakil presidennya datang. Dan kita lihat orang-orang terhormat, benar. Bayangkan saudaraku, kalau saudara menghormati Tuhan dengan hidup benar, hidup suci, hidup kudus, saudara akan bersama-sama dengan Tuhan menjadi menteri-menteri, amin. Amin. Wah, biarlah saya, Pak Pendeta, masuk surga jadi tukang sapu. Bro, mau kamu tukang sapu selama-lamanya? Halo? Padahal saudara bisa mencapai target, bisa memerintah bersama Kristus dengan hidup berkenan. Amin. Jadi konsep nanti mati masuk surga, itu penipuan saudaraku. Jangan mau seperti itu. Karena iblis selama ini mengajari gitu, percaya Yesus, mati masuk surga. Kita nggak berbuat apa-apa, udah percaya Yesus. Padahal belum tentu kita bisa masuk surga dengan kelakuan-kelakuan kita yang masih nggak benar itu. Iya, ngeri saudaraku. Tapi pada waktu saudara menghormati Tuhan, saudara akan ditinggikan atau dimuliakan Tuhan. Amin. Yang ketiga baca, 1, 2 ya. Dilindungi atau dijaga itu. Dilindungi saudaraku. Kemana saudara pergi? Aman. Mau pesawatnya turbulensi, zup, saudara aman. Katakan amin. Mau turbulensinya begitu kuat, turunnya. Baru-baru ini kan pesawat yang dari Singapura itu, sampai mati satu orang itu di kamar mandi. Di kamar mandi dia. Di kamar mandi mana ada seat belt. Mati dia. Wah. Turbulensinya. Tapi dapat ganti rugi 400 juta asuransi mereka satu orang. Kemanapun saudara akan aman, betul? Amin. Makanya waktu kemarin saya mau ke sini tuh naik pesawat enak. Duduk. Saya santai aja. Baca Alkitab, menyembah Tuhan, santai aja. Makanya saya bilang Tuhan bawa aku pulang Tuhan. Nekat ya. Tapi syukur Tuhan tidak bawa aku langsung pulang. Kalau dibawa langsung pulang gak bisa melayani jemaat Tuhan yang terhormat ini. Tapi kalau kita hidup suci jangan takut saudaraku. Kalau kita hidup menghormati Tuhan jangan takut. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita, katakan amin. Tapi kalau saudara tidak menghormati Tuhan, layak gak saudara dilindungi dijaga Tuhan? Layak gak? Gak layak, betul gak? Tidak layak saudaraku. Tapi kalau saudara menghormati Tuhan, Tuhan layak melindungi dan menjaga kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan lindungi atau jaga kita. Kenapa? Kita orang yang menghormati Tuhan. Alkitab katakan, aku menghormati orang yang menghormati aku. Dan aku akan merendahkan orang yang merendahkan aku. Pastikan diri kita saudaraku menghormati Tuhan supaya kita bisa layak dilindungi atau dijagain Tuhan. Kita akan menjadi orang istimewa Tuhan. Jangan sampai anakku ini disakiti. Dijagai saudaraku. Dijagai. Ada hak istimewa saudaraku. Kita bisa dapat itu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormatin. Pasti bisa. Coba lihat anaknya presiden itu. Kemana aja anaknya? Pasti dikawal pasukan presiden. Bukan anaknya, cucunya juga dikawal. Lihat itu, Genetes itu, kan dikawal itu sama pas pampres. Kenapa? Anak presiden. Saudara, anak Allah tidak? Amin. Layak gak saudara dikawal malaikat? Layak, amin. Tapi ini, kalau menghormati itu Tuhan. Kalau enggak menghormati, enggak layak kita. Dilindungi saudaraku. Mana? Berarti kita bukan anak Allah. Kalau kita enggak menghormati dia. Kalau kita anak Allah, kita harus menghormati dia. Amin. Melki, kamu anak Dedi. Betul enggak? Kamu apain Dedi? Dihormati. Betul Pak Gembala? Dihormati kan? Iya. Dedinya bilang, masak dia saudara. Enak juga masakannya. Mau coba? Serius, enak masakannya. Kita jangan pulang dulu.
Mana? Josephine masak nasi dulu banyak-banyak. Kami mau makan di sini. Josephine itu paling enak minyak. Masa Indomie kemarin sampai nambah saya. Tanya itu Josephine. Ternyata nak Pak Gembala pintar-pintar masak. Ini kopinya paling top kopinya nih. Josephine Indominya itu kuahnya itu kental. Sampai nambah Pin ya. Bener gak Pin? Bener gak? Nambah 2 kali sesuai dengan nambahnya tambah. Siapa nama anak Bu Ajeng? Yang itu Mas itu siapa? Mau tanya, jawab dengan jujur. Dia menghormati ibu enggak? Yang itu, yang di belakang. Mas siapa namanya? Mas Ferry. Menghormati ibu enggak Mas Ferry? Kenapa dia menghormati ibu? Karena dia ibunya. Diakui tulus ini. Amin. Saudara Nala. Amin. Hormati dong Bapak kita ini, amin. Kalau kita anaknya, hormati dong. Jangan kurang ajar lagi hidup ini, jangan sembarangan nonton sembarangan. Mata ini mau nonton terserah mau nonton apa, seperti nggak mempertanggungjawabkan apa yang kita tonton. Mau ngomong terserah ngomong apa, jangan. Sekarang kita ngomong tuh harus hati-hati, benar. Jangan sampai papaku di surga menyakiti, aku sakiti papaku di surga. Boleh nggak panggil papa saudara? Jangan sampai Bapakku di surga terlukai gitu loh. Dengan perkataan kita, amin. Amin saudaraku. Karena kita anak Allah. Kita harus menghormati Tuhan. Supaya kita layak dilindungi atau dijagai itu Tuhan. Yang kedua, dipelihara Tuhan. Kita dipelihara. Dengan apa kita dipelihara? Ya memang dengan makanan, minuman, apa yang kita pakai Allah pelihara. Tetapi yang penting adalah manusia. Batinnya kita ini dipelihara lewat firman Allah. Firman Allah itu, makanya saudara baca firman Allah itu. Itulah yang membuat jiwa kita itu disegarkan terus, disegarkan firman Allah. Terus baca firman Allah, dipelihara Tuhan dalam kebenarannya saudara. Maka semakin saudara rajin baca Alkitab, terus baca Alkitab terus, kelakuan saudara pasti manis saudaraku. Saudara tidak menjadi batu sandungan saudaraku. Berikutnya dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Karena kita menghormati Dia, amin. Ya. Layak Tuhan itu dihormati saudara. Layak. Layak Dia untuk kita hormati saudara. Ya. Layak. Yang terakhir, dihormati Tuhan, amin. Ini, dihormati Tuhan. Tuhan akan menghormati kita saudara. Bahkan bukan kita aja dihormati. Anak cucu keturunan kita dihormati Tuhan sampai selama-lamanya. Kenapa Israel masih ada sekarang saudaraku? Ada yang bisa jawab? Bangsa Israel. Ada yang bisa jawab kenapa Israel masih ada sampai sekarang? Ada? Padahal bangsa-bangsa yang di sekitar Israel itu zaman dulu itu zaman mereka keluar dari Mesir itu bangsa-bangsa sekitarnya itu udah banyak yang itu lenyap. Enggak ada bangsa lagi. Tapi kenapa bangsa Israel masih ada sampai sekarang? Iya memang pilihan Tuhan, kenapa? Karena Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Israel masih ada. Karena itu perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga dia masih ada bangsa Israel itu. Kenapa saudara masih ada? Karena saudara mau menghormati Tuhan, amin. Oke, cukup ya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Belajarlah terus menghormati Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hidup ini singkat. Hidup ini satu kali. Dan kita butuh anugerah Tuhan untuk menolong kita. Supaya kita bisa menghormati Dia. Haleluya. Ora mata kasih kata kaya Rabu.
Inama kata kata kasih katakan. Haleluya. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, sebagaimana anak-Mu Tuhan Yesus Kristus waktu di bumi, Dia menghormati Engkau Bapa, sehingga Engkau memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapa, tolong kami untuk menghormati diri-Mu. Engkau layak kami hormati Bapa. Engkau layak kami berikan nilai tinggi. Engkau layak kami segani ya Allah kami. Engkau layak. Oleh sebab itu tolong kami Bapa untuk memberikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Dikau, supaya kami tidak menyakiti-Mu, supaya kami tidak mengecewakan-Mu, supaya kami tidak melukai-Mu Bapa di surga. Tolonglah kami. Tolong Tuhan, tolong. Mari Bapa, kasihani kami. Belas kasihanilah kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami betapa Engkau layak untuk kami hormati. Engkau layak untuk kami segani. Engkau layak untuk kami benar-benar mengabdi kepada diri-Mu Bapa di surga. Tolong kami untuk tidak menyakiti hati-Mu lagi Bapa. Tolong kami. Terima kasih buat firman-Mu. Peliharalah umat-Mu di dalam pengembalaan Bapak Pendeta Ambrosius Seligar dan Ibu Nelly Tuhan. Peliharalah kami semua di dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dimuliakan Engkau Bapa lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.